Dulu nggak bisa gabung PNS karena di atas 35. Sekarang karena P3K pengangkatan tahun ini, itu mereka juga bisa ikut tes. Jadi semua di atas 35 itu punya kesempatan yang sama gitu. Jadi saya suka selalu diminta, Mas Menteri, tolong dong diduluin yang di atas 35 sekarang. Saya langsung jawab, udah nggak perlu diduluin karena udah nggak ada antrean, semua bisa ngambil. Jadi semuanya tahun ini bisa ngambil gitu. Jadi kita pastikan kapasitasnya. Kapasitas itu kayak sebesar UN kapasitasnya, jadi nggak mungkin kehabisan kapasitas gitu. Kita menggunakan fasilitas yang sama gitu. Secara undang-undang pemerintah Republik Indonesia tidak boleh mengangkat ASN. ASN itu adalah, kalau terminologi guru dibagi dua, ada P3K sama ada PNS ya, hanya ada dua kategori itu. Undang-undang Republik Indonesia itu tidak membolehkan pengangkatan ASN tanpa tes seleksi. Jadi itu memang undang-undang. Jadi itulah kenapa kita akhirnya berembuk sama beberapa kementerian. Ini bagaimana caranya di tahun ini, karena Kemendikbud merasa bahwa ada banyak sekali guru-guru honorer yang sudah berbakti dan layak mendapat tunjangan dan gaji yang sama misalnya dengan PNS, tapi tidak dapat kesempatan aja nggak dapat ya, kesempatan aja nggak dapat. Jadinya tahun ini adalah tahun pertama semua guru honorer seluruh Indonesia akan dapat kesempatan untuk mengambil dan membuktikan kelayakannya dengan mengambil tes seleksi ini. Dan kalaupun gagal, bisa sampai berapa kali? Bisa sampai 3 kali mengambil tesnya. Jadi 3 kesempatan. Kalau gagal pertama kali bisa belajar lagi. Dan bukan cuma itu, Mas Iwan di situ mempersiapkan pembelajaran online-nya. Jadinya kalau perlu belajar, review bagaimana caranya untuk bisa lolos seleksi itu, tesnya, itu ada pembelajaran online-nya. Materinya disediakan. Gitu. Jadi ini sangat berbeda. Pertama kalinya semua guru honorer nggak usah ngantre lagi. Udah pasti dapat kesempatan di tahun ini. Dan mungkin tahun depan lagi kalau mau coba lagi bisa sampai dengan 3 kali. Pokoknya bisa sampai 3 kali mencoba ini. Jadi kita bukan yang mengangkat secara massal, tapi kita memberikan kesempatan paling adil, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi ini sangat Pancasila. Semuanya dapat kesempatan dan semuanya dapat beberapa kali kesempatan untuk mencapai mendapatkan status P3K. Dan Bapak Ibu mohon disadari bahwa gaji dan tunjangan P3K sama dengan PNS. Ya, ini yang juga selalu ada mispersepsi dari sisi gaji. Jadi uang diterima tiap bulan itu akan sama, kalau disamakan dengan PNS. Ya, bedanya cuma adalah statusnya, status kontrak, statusnya adalah pegawai pemerintah. Kami menyadari bahwa kekurangan guru ini menjadi isu yang kritis bukan hanya di Papua, di mana-mana di seluruh Indonesia, dan itulah makanya kita menyediakan berbagai macam alternatif kebijakan untuk bisa menutupi ini. Tapi ujung-ujungnya PPG kita juga harus bergerak untuk menciptakan guru-guru yang lebih baik lagi, sehingga guru-guru yang pensiun itu akan bisa terpenuhi. Sekali lagi saya mau bilang seperti Mas Iwan, saya senang banget bahwa ada kemauan untuk belajar, karena satu-satunya saya bisa mengetahui tanpa menginterview guru kalau dia guru yang baik atau tidak adalah guru yang selalu lapang, dia selalu haus dengan belajar yang baru. Itu udah saya tahu itu guru yang baik. Saya nggak harus ngetes macam-macam. Kalau guru itu secara mandiri mencari ilmu dari guru-guru lain, dari online dan lain-lain, itu biasanya udah mayoritas guru yang hebat. Mengenai yang semua kebutuhan Bu Kepsek, kebutuhan mengenai ruangan-ruangan di sini, nanti coba saya akan ajukan kepada Paul Daspen ya. Kita bisa bantu apa dari sisi itu, dari sisi sarana prasarana seperti perpustakaan dan lain-lain, akan kami usahakan Bu.
Ini dua hal yang cukup sedikit mencemaskan buat saya. Jadi ya, mungkin nggak usah dibahas sekarang, tapi harus ada resolusinya. Yang pertama adalah murid-murid nggak bisa dapat PIP. Ini saya kurang tahu nih gimana jawaban. Untuk yang SD, iya, karena nggak ada verifikasi. Iya, jadi mungkin mohon dari pihak provinsi melakukan verifikasi kalau bisa ya, kita bisa kolaborasi untuk menemukan solusinya, karena bahwa mereka tidak punya akses sama sekali ke PIP itu sangat mencemaskan. Untuk SD dan SMA itu segera kita tangani. Itu masalah administratif kan Bu? Oke, itu harusnya tidak terjadi dan sebaiknya kita selesaikan. Kalau tadi yang saran yang sangat besar mengenai SLB di merger, itu adalah isu yang lumayan rumit dan kompleks, tapi akan menjadi salah satu masukan kita. Maksudnya SLB itu jangan dipisah-pisah, SD, SMA, SMK, tapi itu jadi masukan lah buat kita. Tapi itu suatu isu yang sangat rumit, sangat kompleks, karena ada dua tingkat ya, ada dua tingkat administrasi yang berbeda di situ, tapi akan menjadi masukan bagi kami gitu. Kedepannya mungkin itu yang dari jawaban dari saya. Apakah mau ditambahkan mungkin dari dinas ataupun dari tim saya? Ada yang mau ditambahkan? Poin-poin sebelum saya bicara. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Bupati, dan para eselon 1 dan eselon 2 di pimpinan Menteri Pendidikan, kemudian staf khusus, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Kepala LPMP, Bapak Ibu Kepala Sekolah, LPMP yang sangat luar biasa. Ya, ada beberapa hal yang mungkin juga menjadi laporan kami kepada Pak Menteri, bahwa kami di Papua Barat itu ada 5 sekolah. Ada satu yang tidak bisa dibuka, gedungnya sudah siap oleh kabupaten waktu itu, tapi karena faktor guru tidak ada, yaitu ada di Raja Ampat. Gedungnya sudah ada, tapi karena faktor gurunya tidak ada, akhirnya kita tidak bisa lanjut. Karena memang ya, guru sampai saat ini memang untuk masalah guru menjadi hal yang sangat luar biasa kita di dunia pendidikan kali ini. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa jumlah PNS juga, PNS kita yang ada di Papua Barat ini dari 5 sekolah tadi itu kurang lebih ada 11. Sementara sisanya itu adalah honor semua.